Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dan belajar kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba memecahkan permasalahan tentang program untuk bel cerdas cermat untuk 4 grup. Langsung 4 grup ya, ini nggak 2 grup supaya cepat gitu. Jadi di sini kita akan membuat bagaimana membuat program untuk bel cerdas cermat 4 grup. Nah, ini jadi gambarnya, jadi ada grup kelompok A, B, C, D. Di sini disediakan satu buah push button dan lampu ya. Ini lampu, ini lampu, ini lampu. Nah, dan ada bel ya. Nanti belnya hanya satu, jadi itu hanya untuk menandakan bahwa sudah ada peserta yang sudah menekan ya. Bel itu nanti akan berbunyi selama ini prinsip kerjanya ya. Jika pembaca soal telah selesai membacakan soal, maka peserta harus cepat-cepat menekan tombol. Jadi sini lomba-lomba menekan tombol. Nah, peserta yang dengan cepat menekan tombol maka lampu di mejanya akan menyala. Jadi kita akan menggunakan di sini karena simulasinya kekurangannya. Jadi ini untuk grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, ini untuk bel ya nanti. Jadi kita akan lakukan seperti itu ya. Nah, nanti menekan tombol dan lampunya menyala dan belnya berbunyi selama 5 detik. Jadi si host atau pembaca soal sudah memahami bahwa sudah ada yang menekan. Nah, nanti tinggal melihat lampu mana di peserta yang menyala. Jadi tinggal menunjuk. Jadi di sini peserta sebelum dipersilakan menjawab oleh host tidak boleh menjawab. Kalau sudah menjawab, nanti bisa dikurangi atau malah dilemparkan jawabannya pada yang lampu menyala. Nah, jika ada lampu menyala, maka peserta lain sudah tidak dapat menyalakan kalau telah menekan tombol berulang-ulang. Jadi kalau lampu ini sudah menyala, misalkan yang B nyala nih, yang A terus neken, yang C terus neken, tidak bisa. Nah, nanti si yang B juga ini nggak bisa mati-mati, si lampunya nggak bisa mati-mati, itu harus di reset oleh host. Nah, itu lampu akan mati jika pembaca soal mereset sistem dan akan dilakukan pertanyaan berikutnya. Nah, itu ya, jadi perintahnya, keinginannya kayak seperti itu. Jadi jika ini saling berlomba, nanti siapa yang menekan, misalkan yang D duluan menekan, maka lampu di depannya akan menyala dan buzzer akan menyala. Yang ABC walaupun ini sudah menekan, dia tidak akan bisa. Nanti kalau sudah di reset, baru ya bisa kembali ke normal ya. Nah, ini untuk keinginannya ya. Jadi kita disclaimer, sekali lagi kita disclaimer bahwa ini bukan program yang paling benar atau yang kalau tidak seperti ini semua salah ya. Jadi kita hanya mengambil salah satu pemrograman, karena kalau pemrograman itu bisa pakai instruksi apapun asal sesuai dengan keinginan. Jadi patokan benar atau salahnya adalah sesuai dengan keinginan. Baik, rekan-rekan, kita buka cek programmernya. Kita akan memulai pemrograman, bisa Ctrl N atau pakai simbol file new. Nah, ini cerdas cermat, pakai cerdas cermat. PLC nya kita gunakan CP1L, settingannya masih tipe M. Baik. Oke. Nah, di sini prinsip awalnya sama ya, pemrograman, yaitu bagaimana mengonkan. Jadi ini untuk peserta A, B, C, D, ini untuk reset ya. Jadi si proximity ini nanti kita akan gunakan untuk reset. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita akan menyalakan dulu. Jadi C 0.01. Ini saya gunakan P1 atau wire G1 ya. Atau ya G1 lah. Grup 1. Nah, ini akan menyalakan kontaktor atau lampu 1 ya. 100.00. Di sini H1 lah. Terus di sini nanti adalah C 0.02 G2 ya.
Berarti ini grup 2 akan menyalakan 100.01. Di sini adalah H2. Terus di sini adalah C 0.03. Ya. Di sini akan menyala. Di sininya adalah G3 akan menyalakan 100.04 ya. 100.04 ini H3. Terus di sini adalah C 0.04 grup 4 ini akan menyalakan 100.04 H4. Nah, ini ya. Jadi ini untuk menyalakan dahulu ya. Jadi kalau ini konsep utamanya ini untuk menyalakan. Nah, nanti di ini kan akan menyalakan buzzer ya selama 5 detik. Jadi berarti dari setiap ini nanti akan menyalakan buzzer. Jadi tinggal kita paralelkan. Ini untuk menyalakan buzzernya berarti dari 100.00. Nah ini nanti menyalakan buzzer. Buzzernya itu adalah 100.03. Kita buat buzzer. Buzzer. Oke. Ini juga kita paralelkan 100.01. Ini juga kita paralelkan C maaf 100.04. Ini juga kita paralelkan 100.02. Oke, jadi kalau misalkan di antara yang ini cepat-cepat, berarti di sini akan buzzernya akan. Terus si buzzer ini akan menyala selama 5 detik. Setelah 5 detik dia akan mati. Kalau sudah di reset baru dia bisa kembali. Ini berarti kita supaya nggak capek ya, bisa saja di sininya kita pakai timer ya. Ini kita pasang sini sedikit. Ini ke sini ya. Nah, dia bisa pakai I tim 1 0050 5 detik kan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan nanti salah satu ininya dia akan menyalakan juga timer. Nanti si timer ini yang akan mematikan buzzer ya. Berarti di sini maaf itu nanti masuk ke regulasi ya. Oke. Nah sekarang ini udah nyala semua. Sekarang kita regulasi ya. Regulasinya adalah tatkala ini menyala maka H2, H3 dan H4 tidak boleh menyala. Jadi di sini kita ini kita pakai dulu pengunci ya supaya dia on terus. Nah, ini pengaturan yang pertama, regulasi yang pertama ini juga sama, dia on terus. Jadi pada saat terus ini juga sama. Maaf. Ini juga sama ya. Oke, sekarang kalau H1 sedang bekerja berarti H2, H3 dan H4 tidak boleh bekerja. Jadi di sini kita putus nanti. Nah, pakai interlocknya. Nah, ini supaya nggak capek kita copy ya. Ini kita. Oke, ini udah bekerja. Nah, gitu pun sebaliknya ya. Kalau H2 bekerja berarti H1, H3 dan H4 nggak boleh bekerja. Berarti di sini kita pakai 100 interlocknya 100.01. Nah ini kita copy juga sama. Nah ini tidak boleh disimpan di sini. Berarti kalau disimpan di sini kan mematikan diri sendiri. Nah, berarti disimpan di H3. Nah ini juga di H4 kita simpan. Nah, begitupun kalau H3 menyala, maka H1, H2 dan H4 tidak boleh menyala. Gitu ya. Nah sekarang kita berarti di sini pakai interlock yang H3 ya 100.04. Nah ini kita copy di H2, di H3 tidak perlu, di H4 kita. Nah begitupun kalau yang H4 ya. Jadi di sini kita juga pakai interlock lagi 100.02. Ini kita copy, ini kita pas, ini kita.
Nah, ini jadi sistem interlocknya kayak seperti ini ya. Nah, terus nanti kalau misalkan ini sudah menyala, maka si timer menyala ya. Dan buzzer 5 detik mati. Berarti di sini kita pakai NC T1. NC T1. Nah, nanti si timer menyala terus. Nanti kalau sudah menyala terus, berarti di sini sistem harus di reset ya atau dimatikan. Nah, maka kita akan pasang di sini reset ya. Jadi tidak apa-apa di copy. Jadi di reset itu 06 ya. Kita cek dulu. 06 betul ya. Kita masih pakai 0.06. Ini reset ya. Ini juga kita copy, kita sambungkan di sini, kita sambungkan di sini, kita sambungkan di sini. Cukup ya, nggak usah di sini karena kalau ini kan kalau misalkan yang reset di on berarti ini mematikan. Baik, nah ini udah selesai. Kita coba perkecil dulu sedikit biar kelihatan semuanya ya. Nah ini. Nah, kita coba transfer, kita on-kan dulu PLC-nya. Baik, kita konekkan PLC dengan laptop. Kita transfer. Oke. Yes. Yes. Oke. Run mode, yes. Nah, sekarang kita coba ini pijit berbarengan ya. Mana yang paling cepat? Tuh, 2, 3. Nah, itu yang paling cepat berarti yang nomor 4 ya, grup 4. Nah, kalau grup 4 ini sedang menyala, berarti yang ini kan, berarti ini kita pijit, dia tidak mau. Yang ini dia juga tidak mau. Yang ini juga tidak mau. Jadi sistem tidak ada, ini juga tidak mau. Jadi kita harus reset dulu. Kita reset. Oke. Ya, nah ini. Nah, kita kalau misalkan sekarang yang grup 1 bekerja. Nah, tuh ini buzzernya 5 detik. Setelah 5 detik dia mati. Nah, jadi si host tinggal memberikan pertanyaan jawabannya gimana. Dan ya, ini juga sama, yang lain ini nggak bisa. Nah, karena di sistem interlock ya. Nah, ini nanti kalau misalkan mau bekerja lagi ya, ini kita reset lagi. Terus misalkan yang player 2. Nah, ini juga sama ya. Jadi semua bekerja seperti itu. Ini juga kalau kita tekan tidak bisa. Ini kita nanti. Jadi ini misalkan barangan nih 3 nih saya pilih. Mana yang paling cepat? Nah, yang paling cepat adalah player 1. Jadi player 3, player 4 tidak bisa. Itu ya. Jadi itu pembuatan untuk program cerdas cermat itu sebenarnya intinya adalah ada di pengaturan interlock ini ya. Jadi interlock dari outputnya ya. Jadi si NC-nya ini harus betul-betul jeli ya. Jadi kalau misalkan banyak gimana ya udah. Pokoknya yang ada di dalam dirinya tidak boleh di interlock. Jadi kalau misalkan 100 di sini dipasang 100 ya nggak akan jalan-jalan gitu ya. Jadi pokoknya kalau misalkan ada 100, pokoknya berarti di sini ada 0 sampai 99 dia masuk di 1 sampai 99 dia ada di atas. Pokoknya nolnya tidak boleh ada di atas. Baik. Rekan-rekan, demikianlah salah satu pemecahan program untuk bel cerdas cermat 4 grup. Dan sekali lagi disclaimer, ini bukan yang paling benar, tapi kita mengejar sesuai dengan keinginan ya. Keinginan dari soal, keinginan dari soalnya seperti itu. Jadi kita yang benarnya itu patokannya adalah keinginan dari soal. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kritik dan saran kita tunggu untuk perbaikan channel kita di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.